Kita harus memencar pasukan. 10 orang akan saya kirim untuk menyerbu markas pasukan Israel. Dunia terhenyak saat negosiasi damai antara Israel dan Palestina nyaris mencapai titik temu. Namun tiba-tiba, langit Timur Tengah pecah oleh serangan mendadak yang tak terduga. Pasukan Kopassus Indonesia muncul, menghancurkan sistem pertahanan Israel dan memaksa mereka menghadapi kekalahan yang memalukan. Bagaimana mungkin sebuah negara yang jauh dari konflik bisa mengguncang tatanan militer terbesar di kawasan itu? Dan apakah langkah berani ini akan membuka jalan menuju perdamaian sejati atau justru menimbulkan kekacauan baru? Inilah awal dari perjalanan yang akan mengungkap keberanian, strategi rahasia, dan kebenaran di balik operasi yang mengguncang dunia. Sebelum kita lanjut ke cerita lengkap yang menegangkan dan penuh kejutan di akhir nanti, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Tulis juga, kalian nonton dari kota mana aja, biar kita bisa saling kenal. Dukungan kalian bikin semangat untuk terus berbagi cerita seru berikutnya. Langit Yerusalem sore itu terlihat berbeda. Matahari seakan enggan tenggelam, menggantung di ujung bukit Zaitun seperti mata merah yang mengintai dunia. Udara panas bercampur debu menampar wajah setiap orang yang lewat di jalan sempit antara tembok kuno dan gedung kaca modern. Suasana mencekam, seolah kota tua itu tahu sesuatu yang besar sedang menunggu untuk meledak. Di tengah hiruk-pikuk itu, Hotel Al-Quds Palace berdiri gagah. Di dalamnya, lampu-lampu kristal menggantung indah, menerangi ruang konferensi terbesar yang pernah digunakan untuk negosiasi damai antara Israel dan Palestina. Para diplomat duduk dengan wajah tegang. Mikrofon sudah menyala, kamera media internasional siap merekam setiap kata. Dunia menahan nafas. Ini hari terakhir, ujar seorang jurnalis dari BBC pelan, suaranya bergetar di balik masker. Hari ketika sejarah bisa berubah atau kembali berdarah. Delegasi Israel duduk di sisi kanan meja panjang itu. Jas hitam, dasi biru, wajah kaku tanpa ekspresi. Mereka membawa map tebal berisi rancangan perjanjian. Di sisi kiri, duduk delegasi Palestina dengan wajah lelah dan mata merah karena kurang tidur. Beberapa dari mereka masih mengenakan kefiyeh, simbol perjuangan yang tak pernah padam. Di ujung ruangan, duduk 3 orang berpakaian sederhana. Mereka tidak banyak bicara, hanya mencatat dan sesekali berbisik. Di papan nama kecil di depan mereka tertulis Observer, Republik Indonesia. Tak banyak yang tahu, kehadiran mereka bukan kebetulan. Indonesia tidak datang hanya sebagai pengamat, mereka datang dengan misi yang bahkan tidak diketahui sebagian besar dunia. Misi yang kelak akan mengubah peta perdamaian di Timur Tengah. Dari jendela lantai paling atas hotel, Duta Besar Indonesia untuk Timur Tengah, Dr. Satria Wiranegara, memandang keluar. Matanya tajam menembus keramaian Yerusalem yang berlapis-lapis antara doa dan kebencian. Ia menarik nafas panjang, lalu berbisik pelan pada stafnya di sebelahnya, Laras, diplomat muda yang baru 2 tahun bertugas. Negosiasi ini seperti tali yang hampir putus, Laras. Semua orang menarik dari ujungnya masing-masing, tapi tak satu pun mau melepaskan. Ucapnya lirih. Laras mengangguk, tapi suaranya terdengar ragu. Apakah mereka benar-benar akan mencapai kesepakatan, Pak? Satria tersenyum getir. Kesepakatan, mungkin di atas kertas, iya. Tapi di lapangan, darah masih menetes. Ia menatap jam di pergelangan tangannya. Jarum pendek menunjuk angka 7 malam. Di Jakarta, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Satria tahu, pada jam-jam seperti ini akan ada pesan rahasia masuk. Ia menatap layar ponsel satelitnya, menunggu sinyal yang hanya muncul bila pengirimnya berasal dari unit militer tertentu di tanah air. Detik berikutnya, layar ponsel itu bergetar. Satu pesan masuk. Tanpa nama. Hanya satu kalimat. Operasi Bayang Merah, tahap awal siap dijalankan. Satria memejamkan mata. Ia tahu apa arti kalimat itu. Artinya, Indonesia tidak lagi hanya menonton. Artinya,
Pasukan yang sudah disiapkan berbulan-bulan, unit elit Kopassus sudah bergerak. Sementara itu, di luar kota, konvoi kendaraan lapis baja Israel berpatroli di sekitar tembok pemisah. Lampu sorot menembus malam, menyoroti tiap jengkal tanah yang dianggap berbahaya. Di kejauhan, anak-anak Palestina masih bermain bola dengan ban bekas tanpa alas kaki. Mereka menatap konvoi itu dengan mata yang tak lagi takut. Mata yang sudah terlalu sering melihat maut. Salah satu prajurit Israel yang duduk di atas kendaraan menatap ke arah langit. "Kau tahu," katanya pada rekannya, "kadang aku bertanya, apakah damai benar-benar mungkin di tanah ini?" Rekannya tertawa pelan, getir. "Damai? Tidak ada damai di sini, hanya jeda antara dua perang." Keduanya tidak tahu. Di balik pegunungan selatan sana, pesawat kecil tanpa tanda negara sedang meluncur di langit malam, menembus radar tanpa jejak. Di dalamnya, duduk 6 pria berpakaian hitam. Mereka diam, tak ada yang berbicara, hanya doa yang terdengar, lirih dalam bahasa Indonesia. Di Jakarta, Menteri Luar Negeri berdiri di depan peta besar dunia. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu dari proyektor yang menyoroti Timur Tengah. Di sekelilingnya, beberapa jenderal berpakaian lengkap duduk diam, menunggu keputusan. "Waktu kita hampir habis," ujar Menteri Luar Negeri pelan. "Israel menolak klausul utama. Palestina hampir menyerah. Dunia hanya menonton." Jenderal tertua di ruangan itu mengangkat tangan. "Kita bisa tekan mereka secara diplomatik, Pak." Menteri Luar Negeri menggeleng. Diplomasi tanpa taring hanya doa kosong, dan dunia tak lagi mendengar doa. Ia menatap semua yang hadir. Hening panjang menyelimuti ruangan itu. Lalu dengan nada tegas, Menteri Luar Negeri berkata, "Mulai dari malam ini, Operasi Bayang Merah kita aktifkan." Di pesawat yang melintasi Gurun Sinai, Mayor Raka Suryawan membuka matanya. Di pangkuannya, tergeletak foto kecil keluarganya, istri dan anak laki-lakinya yang masih berusia 7 tahun. Ia mengelus foto itu pelan. "Bapak pergi bukan untuk berperang, Nak. Bapak pergi supaya anak-anak seperti kamu tidak lagi harus tidur di bawah suara bom." Rekan di sebelahnya, Letnan Jaya, menatapnya dengan mata lelah. "Kau masih punya keyakinan begitu besar, Komandan?" Raka tersenyum. "Tanpa keyakinan, kita bukan lagi prajurit. Kita cuma pembunuh." Suasana di kabin kembali hening. Di luar jendela, gurun tampak sunyi. Tapi di hati setiap prajurit, badai sedang bergulung. Sementara itu di Yerusalem, negosiasi terus berlangsung hingga larut malam. Wakil Israel menolak memberikan hak kontrol perbatasan pada Palestina. Suara tinggi, meja bergetar, bahkan air mata mulai jatuh. Delegasi Palestina yang paling muda, seorang wanita bernama Amira, berdiri dan berkata lantang, "Berapa banyak anak yang harus mati dulu agar kalian mau menyebut kami manusia?" Ruangan mendadak hening. Semua kamera merekam wajahnya. Dari pojok ruangan, Satria menatap Amira dengan mata yang dalam. Dalam hatinya, ia tahu kalimat itu akan bergema jauh lebih keras dari peluru. Di luar gedung, suara azan Isya menggema dari menara tua. Nyaring, penuh luka, tapi juga penuh harapan. Langit Yerusalem semakin gelap, dan di kejauhan, pesawat tak dikenal itu mulai menurunkan kecepatan, menyiapkan pendaratan rahasia di perbatasan Gaza. Jam menunjukkan 11 malam. Di ruangan kendali kecil di dalam hotel, Satria kembali menerima pesan dari Jakarta. Pasukan telah tiba di titik aman, menunggu sinyal tahap 2. Ia menatap layar itu lama, lalu berkata pelan pada Laras yang berdiri di belakangnya. Dunia pikir damai bisa dibangun dengan tanda tangan. Tapi sebenarnya, damai lahir dari keberanian mengambil resiko. Laras menatapnya bingung. "Apa maksud Bapak?" Ia hanya tersenyum samar. "Kau akan mengerti nanti."
saat langit Yerusalem berubah warna. Ia menatap jendela. Angin malam meniup tirai putih, lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Dan di ufuk barat, kilatan cahaya merah samar tampak di langit. Begitu cepat, hampir tak terlihat. Satria menatapnya lama sebelum berbisik lirih. Bayang merah telah datang. Dan malam itu, tanpa ada yang tahu, sejarah mulai menulis bab barunya. Di tanah yang selama beribu-ribu tahun menjadi saksi darah dan doa, kini hadir bayang lain. Bayang yang membawa pesan dari negeri jauh di timur. Bukan untuk menaklukkan, tapi untuk membebaskan. Tel Aviv pagi itu seperti mesin yang terus berputar. Jalan-jalan padat, sirene polisi bersaut-sautan, dan helikopter patroli melayang rendah di atas gedung pemerintahan. Tapi di balik rutinitas yang tampak biasa itu, ketegangan menebal seperti kabut yang enggan pergi. Di ruang rapat berlapis kaca, Perdana Menteri Israel, seorang pria tua berwajah keras bernama Ariel Cohen, berdiri di depan layar besar yang menampilkan peta kawasan Gaza. Tangan kirinya menunjuk area yang diselimuti warna merah. "Lihat ini," ujarnya dengan nada dingin. "Serangan malam tadi, kami kehilangan 2 pos komunikasi, dan yang lebih gila, sistem radar kita tidak mendeteksi apapun." Para perwira di ruangan itu saling pandang. Salah satu jenderal menunduk, suaranya rendah. "Kami menduga ada penggunaan teknologi siluman, Tuan Perdana Menteri." "Teknologi siluman? Dari siapa?" "Palestina. Mereka bahkan kekurangan listrik untuk menyalakan rumah sakit." Tak ada yang menjawab. Hanya suara lembut pendingin ruangan yang terdengar. Ariel melangkah ke jendela. Dari lantai 30, ia memandangi Tel Aviv yang terang oleh sinar matahari. Namun dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika militer. Kalau ini bukan Palestina, berarti ada pihak ketiga yang ikut bermain. Sementara itu, jauh di Jakarta, suasana di gedung Kementerian Luar Negeri tampak tenang. Tapi di ruang bawah tanah, ruangan tanpa jendela, tanpa bendera, dan tanpa nama, suasana jauh dari kata tenang. Di sana, Menteri Luar Negeri Indonesia, Hendro Santosa, berdiri di depan layar yang menampilkan rekaman kabur dari Gaza. Kilatan cahaya, suara ledakan, dan sosok-sosok berpakaian hitam berlari di antara reruntuhan. "Apakah mereka sudah tiba di titik aman?" tanya Hendro pelan, tanpa menatap siapapun. Seorang perwira muda menjawab cepat, "Ya Pak, unit Bayang Merah sudah masuk melalui jalur selatan Rafah. Tidak ada kontak dengan pasukan lokal. Mereka diterima oleh jaringan relawan Palestina." Hendro mengangguk perlahan. "Bagus. Sekarang saatnya dunia percaya bahwa keajaiban masih bisa datang dari timur." Ia berbalik, menatap sekelompok diplomat muda di ruangan itu. "Kita tidak berperang. Kita sedang menciptakan bahasa baru dalam diplomasi, bahasa yang tak butuh pidato, tapi tindakan." Seorang staf muda bertanya ragu, "Tapi Pak, bagaimana kalau dunia tahu keterlibatan kita?" Hendro menatapnya lama, senyumnya tipis. "Kalau dunia tahu, biarkan mereka bingung. Kadang kebingungan lebih berbahaya daripada peluru." Di Gaza, matahari baru muncul di balik puing-puing bangunan. Asap tipis mengepul dari reruntuhan yang masih hangus. Mayor Raka berdiri di atas atap sebuah rumah yang setengah hancur. Ia memandang ke arah utara dengan teropong kecil. Di sana, pos Israel tampak berjaga ketat. Letnan Jaya datang membawa radio kecil. "Komandan, warga sekitar mulai curiga. Mereka pikir kita pasukan bayaran." Raka menurunkan teropongnya. "Wajar, dunia terlalu sering memberi mereka janji palsu. Tapi kita akan buktikan, niat kita bukan untuk perang, tapi untuk membuat perang berakhir." Jaya menatapnya tak yakin. "Dan kita melakukan itu dengan cara menyerang?" Raka terdiam sesaat. Kadang damai butuh dentuman agar dunia mendengar. Ia melangkah ke bawah, melewati lorong sempit menuju ruang bawah tanah yang kini menjadi markas darurat. Di sana,
beberapa pria Palestina sedang membersihkan senjata, sementara seorang wanita tua membagikan roti kering dan air. Ketika melihat Raka, mereka berhenti sejenak. Mata mereka penuh harap, tapi juga curiga. Raka menunduk sopan. "Kami bukan musuh kalian. Kami datang dari negeri jauh. Kami membawa janji, bukan peluru tanpa arah." Seorang pemuda Palestina maju, wajahnya keras. "Janji. Kami sudah kenyang dengan janji dari banyak negara. Amerika, Eropa, bahkan negara Arab. Semua hanya datang untuk foto dan pergi saat bom jatuh." Raka menatapnya lurus. "Kami berbeda. Kami datang bukan karena politik, tapi karena iman." Hening. Wanita tua di sudut ruangan menatap Raka lama, lalu berkata pelan dalam bahasa Arab yang patah, "Kalau benar kalian datang karena iman, maka Tuhan akan menjaga kalian." Di Yerusalem, perundingan masih berlangsung. Ruangan besar itu kini seperti penjara udara. Delegasi Israel terus menekan. Mereka menuntut agar Palestina melepaskan hak kontrol perbatasan timur sebagai syarat perdamaian. Delegasi Palestina menolak tegas. "Tanah itu milik kami," seru Amira dengan suara bergetar. "Bagaimana kalian bisa menyebut perdamaian jika satu pihak harus menyerah sepenuhnya?" Ariel Koren berdiri, wajahnya memerah. "Karena kalian tak punya kekuatan, nona muda. Dunia tahu itu." Satria, sang duta besar Indonesia, yang duduk sebagai pengamat, mengatuk meja pelan. "Tuan Koren," katanya dengan nada tenang tapi tegas, "dunia juga tahu bahwa kekuatan sejati bukan dari senjata, tapi dari kemampuan menahan diri." Semua mata tertuju padanya. Suasana ruangan membeku. Ariel menatapnya sinis. "Dan Anda pikir Indonesia bisa memahami situasi kami di sini?" Satria tersenyum kecil. "Kami tidak berpihak pada siapapun. Kami hanya berpihak pada nurani." Ucapan itu menampar ruangan seperti angin dingin. Beberapa jurnalis menulis cepat. Seorang diplomat dari Uni Eropa menatap Satria dengan kagum. Sementara Laras di belakangnya berbisik, "Bapak baru saja membuat seluruh dunia menoleh ke kita." Satria tak menjawab. Ia hanya menatap layar kecil di mejanya. Pesan masuk dari saluran aman. Tulisan itu berbunyi, "Titik kontrol pertama berhasil dikuasai. Tak ada korban sipil." Ia menutup layar itu cepat, tapi di matanya muncul kilatan lega, sekaligus kekhawatiran. Sementara itu, di Gurun Negev, sekelompok tentara Israel berpatroli di malam hari. Mereka menyisir wilayah barat untuk mencari sumber serangan misterius yang menghantam pakasan mereka kemarin. Angin dingin berhembus kencang, pasir beterbangan mengaburkan pandangan. Tiba-tiba, lampu kendaraan depan padam seketika. Sistem komunikasi mati total. Radio mati, sistem GPS tidak merespon. Seru salah satu prajurit panik. Dari kejauhan, suara langkah kaki mendekat. Bukan langkah satu orang, tapi puluhan. Lalu, sunyi. Tiba-tiba bayangan hitam muncul dari balik bukit pasir. Gerakan cepat, nyaris tidak terdengar. Dalam 5 menit, seluruh konvoi Israel lumpuh tanpa satu pun tembakan mematikan. Mereka dilumpuhkan, bukan dibunuh. Salah satu tentara yang tersisa menatap sosok berpakaian hitam itu sebelum pingsan. Di dadanya, ia sempat melihat secuil kain merah terpasang kecil di lengan kanan. Tidak ada bendera, tapi warnanya cukup untuk menimbulkan pertanyaan besar. Siapa mereka? Keesokan paginya, berita tentang pasukan hantu mengguncang dunia. CNN menayangkan rekaman warga yang memperlihatkan siluet manusia bergerak cepat di antara pasir gurun. BBC menulis tajuk besar, "Serangan misterius, Israel gagal identifikasi pelaku." Sementara media Arab memuat judul berbeda, "Malaikat dari Timur menolong Palestina." Di Jakarta, Hendro hanya tersenyum membaca semua itu. "Biarkan dunia membuat teorinya sendiri," ujarnya tenang. "Karena saat mereka sibuk menebak, kita sedang menulis ulang sejarah." Laras yang baru saja tiba dari Yerusalem berdiri di sisinya. "Tapi Pak, sampai kapan kita bisa sembunyikan ini? Tekanan dari luar negeri semakin besar." Hendro menatap peta di meja. "Sampai pesan kita sampai Israel benar-benar tahu bahwa kekuatan tidak hanya datang dari senjata,
Ia berhenti sejenak, lalu menatap Laras dengan tatapan tajam. Dan sampai Palestina percaya bahwa mereka tidak lagi sendirian. Di Gaza, malam kembali turun. Di langit, pesawat tempur Israel melintas tapi tak berani menembak. Radar mereka kacau. Di bawah, Raka dan timnya bersembunyi di reruntuhan sekolah tua. Mereka berdoa dalam diam. Lantunan zikir bercampur dengan suara azan yang serak. Raka membuka radio kecilnya. Suara samar dari Jakarta terdengar. Tahap 2 menunggu konfirmasi. Siapkan evakuasi sipil. Ia menatap langit. Di sana bintang-bintang bersinar redup. Dalam hati ia berkata lirih, jika malam ini adalah awal badai, biarlah badai ini mengguncang agar dunia terbangun. Dan dari balik reruntuhan Gaza, bendera kecil berwarna merah tanpa lambang berkibar diam-diam tertiup angin gurun yang panas. Tak ada yang tahu siapa yang menancapkannya. Tapi setiap mata yang melihat tahu satu hal pasti. Ada kekuatan baru yang kini berjalan di bawah bayangan bendera yang tak disebutkan namanya. Dan langkah itu, pelan, senyap, tapi pasti, akan mengubah dunia selamanya. Langit Gaza pagi itu tampak seperti lembaran besi. Abu-abu, berat, nyaris tak bergerak. Burung-burung yang biasanya berterbangan di atas reruntuhan kini diam di tiang-tiang listrik patah. Angin berembus pelan, membawa aroma debu, darah, dan garam laut. Kota itu seolah sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mayor Raka Suryawan berdiri di balik dinding beton yang retak. Wajahnya tertutup debu, tapi matanya tajam menatap horizon. Di tangannya, peta lapangan yang sudah lusuh. Garis-garis merah di atasnya menunjukkan jalur patroli Israel. Di setiap titik kecil ada catatan. Tidak boleh menembak kecuali terpaksa. Ia menatap rekan di sampingnya, Letnan Jaya, yang sedang membersihkan senjata. "Kau masih bisa tidur semalam?" Jaya tersenyum hambar. "Bagaimana bisa tidur, Komandan? Di atas kepala kita rudal, di bawah kaki kita ranjau." Raka menatapnya. "Kita bukan kesini untuk tidur. Kita kesini untuk memastikan anak-anak di luar sana bisa tidur tanpa takut bom." Jaya menunduk. Ada sesuatu dalam suara Raka. Bukan perintah, tapi doa. Di sisi lain kota, di sebuah rumah kecil yang temboknya bolong oleh peluru, 2 anak laki-laki Palestina sedang duduk di depan pintu. Mereka memegang roti keras yang dibagi 2. Di antara mereka, seekor kucing kurus meringkuk. "Abang, apa benar malaikat sudah datang?" tanya si adik polos. Si abang menatap langit. "Kata ibu, malaikat itu datang dari timur. Mereka memakai baju hitam dan tidak terlihat musuh." Si adik tersenyum kecil. "Malaikat, seperti dalam cerita." Si abang mengangguk. "Iya, tapi kali ini mereka membawa senjata." Keduanya tertawa pelan, tawa yang langka di Gaza. Dan di kejauhan, Raka melihat mereka dari balik trotong. Bibirnya menegang. Ia menatap langit yang mulai memerah oleh debu matahari pagi. Dalam hati ia berbisik, "Ya Tuhan, jangan biarkan kami melukai harapan mereka." Di markas rahasia bawah tanah, yang dulunya ruang kelas sekolah, radio komunikasi berderak pelan. Suara dari Jakarta terdengar samar. "Tahap 2 segera dimulai. Pastikan tidak ada korban sipil. Fokus pada sistem logistik dan peralatan tempur." Raka menjawab singkat, "Siap." Ia lalu menatap para prajuritnya. 7 orang, semuanya Kopassus, semuanya muda, semuanya siap mati dalam diam. "Dengar," katanya pelan. "Misi kita bukan membunuh. Misi kita membuat mereka kehilangan kemampuan untuk membunuh." Seorang anggota tim, Serda Bima, bertanya lirih, "Kalau kita tertangkap, Komandan?" Raka menatap matanya dalam-dalam. "Kalau kita tertangkap, dunia tidak akan tahu siapa kita. Karena kita bukan datang membawa nama, kita datang membawa nurani." Suasana hening, hanya suara napas berat yang terdengar di ruang bawah tanah itu. Sementara itu, di Yerusalem, gedung Al-Quds Palace kembali ramai. Hari itu negosiasi memasuki hari kelima. Meja panjang dipenuhi dokumen, peta, dan wajah-wajah yang mulai kelelahan.
Amira, diplomat muda Palestina, tampak pucat. Matanya sembab, namun semangatnya tak padam. Kami hanya meminta hal yang wajar, hak untuk mengatur tanah kami sendiri, katanya menahan emosi. Delegasi Israel menjawab dengan nada datar, kami butuh jaminan keamanan. Satria, sang duta besar Indonesia yang duduk di kursi pengamat, berkata perlahan, keamanan tidak akan pernah datang dari dinding. Ia datang dari keadilan. Ruangan kembali hening. Seorang reporter dari Reuters memandang Satria dengan kagum. Namun di balik ketenangan itu, ponsel satelit di sakunya bergetar. Pesan masuk dari Jakarta. Bayang Merah tahap 2 aktif pukul 9 waktu Gaza. Ia menatap layar itu beberapa detik. Lalu tanpa suara, ia mengetik balasan. Semoga Tuhan menjaga mereka. Pukul 9 malam waktu Gaza. Langit begitu gelap hingga bahkan bulan pun seperti bersembunyi. Di gurun utara deru mesin pelan terdengar. 6 sosok berpakaian hitam bergerak cepat, membawa ransel kecil. Tak ada cahaya, tak ada percakapan. Hanya suara langkah di pasir. Di tangan Raka, alat deteksi elektronik bergetar, tanda sistem komunikasi musuh aktif. Ia memberi isyarat tangan. 2 prajurit bergerak memotong kabel di bawah tanah, sementara sisanya memasang perangkat pengacau sinyal. 3 menit kemudian, gelombang listrik padam di 2 pos Israel di Gaza Utara. Lampu-lampu mati, radar beku, semua sistem pertahanan berhenti. Sekarang, bisik Raka. Satu demi satu titik komunikasi dihancurkan. Bukan dengan bom, tapi dengan gangguan elektromagnetik yang membuat semua sistem lumpuh total, tanpa menumpahkan darah. Misi selesai dalam 20 menit. Namun ketika mereka hendak mundur, terdengar suara tembakan dari kejauhan. Raka berbalik. Semuanya berlindung. Peluru menghantam dinding pasir, menghujani udara malam dengan debu. Mereka tertangkap oleh patroli Israel. Pertempuran singkat tak terhindarkan. Senjata berdesing. Kilat peluru menembus gelap. Dalam kekacauan itu, Serda Bima terkena serpihan di bahu. Raka menyeretnya masuk ke parit. Bima, tahan napasmu. Kau tidak boleh mati di sini. Bima menggertakkan gigi menahan sakit. Saya masih bisa jalan, Komandan. Raka menatapnya lalu menepuk pundaknya. Kita bukan prajurit yang mencari mati. Kita prajurit yang membuat hidup orang lain berarti. Mereka terus bergerak di bawah hujan peluru, menembus reruntuhan menuju jalur aman. Di belakang, pos Israel terbakar kecil, bukan karena ledakan, tapi karena korsleting sistem mereka sendiri yang rusak parah. Dini hari, Gaza kembali sunyi. Raka dan timnya bersembunyi di dalam terowongan tua yang dibangun di bawah masjid. Di sana mereka bertemu dengan imam tua, laki-laki berjanggut putih yang sudah kehilangan 3 anak dalam perang. Imam itu menatap mereka lama, lalu berkata pelan, "Kalian bukan orang sini, tapi aku tahu. Cara kalian bergerak bukan untuk membunuh. Aku bisa merasakannya." Raka menunduk hormat. "Kami datang dari negeri jauh, membawa misi damai." Imam itu tersenyum tipis. Damai. Di tanah ini, damai bukan kata. Damai adalah darah yang rela tidak dibalas. Ia menatap luka di bahu Bima, lalu mengusapnya sambil berdoa dalam bahasa Arab. Suasana hening. Hanya suara napas dan doa yang memenuhi ruang kecil itu. Lalu imam itu berkata lirih, "Katakan pada bangsamu, kalau Tuhan sudah menulis takdir besar di tanah ini, dan namamu akan menjadi bagian dari sejarah yang tak bisa dihapus." Raka menatapnya dengan mata berkaca. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya bergetar. Seakan kata-kata itu bukan sekedar doa, tapi nubuat. Pagi menjelang. Matahari naik selahan dari balik laut. Asap masih mengepul dari jauh. Radio kecil di tangan Raka kembali hidup. Suara Satria terdengar pelan namun tegas. Operasi berhasil. Dunia belum tahu siapa kita. Tapi sekarang, mereka mulai mendengar langkah kita. Raka mengangguk. Ia memandang rekan-rekannya yang duduk diam di antara puing-puing. Dan dalam keheningan itu, hati setiap prajurit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa badai besar sedang mendekat. Dan di antara keheningan itu, suara hati Raka bergema pelan. Setiap perang selalu diawali dengan diam.
Dan diam inilah yang sedang melahirkan petir. Subuh baru saja usai ketika dentum jauh dari arah utara mengguncang Gaza. Ledakan itu bukan bom, tapi suara sistem listrik militer Israel yang kolaps serentak. Radar mereka padam, menara pengintai tak lagi menampilkan sinyal. Komandan pos di perbatasan, Kolonel Levy, menatap layar hitam di hadapannya dengan wajah kebingungan. Semua sistem mati. Iya, Kolonel, jawab prajuritnya gugup. Tidak hanya mati, tapi data terakhir menunjukkan gangguan elektromagnetik yang datang dari arah laut. Levy mengerutkan dahi. Dari laut, tapi kami tidak mendeteksi kapal apapun. Prajurit itu menelan ludah. Mungkin bukan kapal. Levy berbalik cepat. Ia tahu betul apa artinya bukan kapal. Itu berarti manusia. Sementara itu di bawah reruntuhan sekolah tua, Raka dan tim Kopassus sedang menyiapkan perangkat komunikasi. Mereka tidak bersorak atas keberhasilan malam tadi. Tak ada tawa kemenangan. Hanya diam panjang yang membuat udara terasa berat. Serda Bima masih terbaring, bahunya diperban dengan kain putih yang sudah berlumur darah kering. "Komandan," kata Jaya menatap layar komunikasi. "Sistem Israel benar-benar lumpuh. Mereka tidak tahu dari mana asal serangannya." Raka menatapnya tajam. "Jangan bangga dulu. Dunia belum tahu, tapi mata Tuhan tahu segalanya. Kita tak boleh sombong." Ia menunduk, lalu menatap peta di depannya. Langkah selanjutnya adalah keluar dari Gaza Utara menuju Han Yunis. Kita akan bertemu perwakilan Palestina di sana. Mereka menunggu kita. "Perwakilan Palestina?" tanya Jaya heran. "Apakah mereka tahu siapa kita sebenarnya?" Raka menggeleng. "Belum. Tapi mereka tahu kita datang membawa bantuan, bukan untuk memerangi mereka, tapi membantu mereka berdiri di meja perundingan." Hening sejenak. Di udara, aroma debu dan peluk bercampur menjadi satu, simbol ketegangan dan kesetiaan. Sementara itu di Yerusalem, ruangan rapat delegasi berubah menjadi medan perang kata-kata. Delegasi Israel menuduh Palestina melanggar kesepakatan gencatan senjata. "Listrik kami padam, pos pengawasan kami rusak. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini?" bentak Duta Besar Israel. Amira yang duduk di seberangnya menatap lurus. "Apakah Anda sedang menuduh kami, Tuan? Kami bahkan tidak memiliki sistem radar secanggih Anda." Satria, Duta Besar Indonesia, mengangkat tangan pelan. "Mungkin kita semua perlu menenangkan diri. Serangan itu belum tentu dari pihak manapun yang hadir di meja ini." Duta Israel menatapnya curiga. "Kau tampak terlalu tenang, Tuan Satria. Apakah negerimu punya informasi yang kami tidak tahu?" Satria tersenyum tenang. "Negeri saya percaya bahwa kebenaran selalu muncul pada waktunya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat." Kalimat itu menampar dengan halus. Semua mata tertuju padanya, namun tak satu pun berani menuduh langsung. Di sisi lain, di Khan Yunis, seorang pria berwajah keras menunggu di ruangan bawah tanah. Namanya Yusuf Al-Hadid, Komandan Sayap Pertahanan Rakyat Palestina. Dia bukan politisi, ia seorang pejuang yang sudah kehilangan 3 saudara dalam perang. Saat Raka dan timnya tiba malam itu, Yusuf langsung menatap mereka dengan penuh kecurigaan. "Kalian bukan dari bangsa Arab, dan aku tahu kalian bukan tentara bayaran. Siapa kalian sebenarnya?" Raka melepas masker wajahnya perlahan. "Kami datang dari negeri jauh. Kami datang bukan untuk perang, tapi untuk menyeimbangkan meja negosiasi. Israel terlalu lama merasa tak tersentuh." Yusuf menatap tajam. "Kau pikir menghancurkan radar mereka akan membawa damai?" Raka diam. Ia menatap mata Yusuf yang menyala-nyala oleh amarah dan luka. "Aku tidak menghancurkan untuk merusak. Aku menghancurkan agar kalian punya ruang untuk bicara. Dunia tidak akan mendengarkan yang tertindas, kecuali sesuatu mengguncang mereka." Yusuf memejamkan mata, menahan air mata. "Kau bicara seperti imam, tapi tanganmu penuh senjata." Raka tersenyum tipis. "Senjata hanya alat, tapi niat itulah yang akan diadili kelak." Keheningan panjang menyelimuti ruangan itu. Lalu Yusuf mengulurkan tangan. "Kalau begitu, selamat datang di tanah kami, bayang merah dari timur."
Di Jakarta, tengah malam. Ruangan kendali di Kementerian Pertahanan penuh dengan layar berkelip. Jenderal Arya, Kepala Operasi Khusus, berdiri di depan peta digital. "Situasi?" tanyanya. Operator menjawab, "Israel dalam status siaga 1. Mereka menuduh Iran melakukan serangan elektronik. Tak ada yang curiga kepada kita sejauh ini." Jenderal Arya mengangguk. "Bagus. Tapi ingat, misi kita bukan mempermalukan siapapun. Misi kita adalah membuka pintu damai yang selama ini tertutup." Seorang staf muda bertanya ragu, "Pak, apakah ini langkah yang bijak? Dunia bisa menganggap kita ikut campur." Arya menatapnya dalam. "Kadang-kadang, dunia perlu diingatkan siapa yang masih punya nurani." Di Gaza, malam kembali turun. Raka dan timnya kini berbaur dengan pasukan pertahanan lokal. Mereka membantu menyalakan kembali generator di rumah-rumah warga, membagi makanan, dan menulis laporan rahasia untuk dikirim ke Jakarta. Tapi di balik aktivitas itu, ada bayangan gelap yang mulai mendekat. Drone Israel mulai berputar di langit, menyisir dengan kamera inframerah. Raka memandangi langit itu dari reruntuhan. Ia tahu waktu mereka tak banyak. "Komandan," kata Jaya dengan suara rendah, "kita harus pindah malam ini. Mereka sudah menandai posisi ini." Raka mengangguk pelan. "Ya, tapi sebelum itu, aku ingin melihat Laut Gaza sekali lagi." Ia berjalan ke tepi kota, tempat ombak memecah batu. Air laut memantulkan cahaya merah dari api di kejauhan. Dalam kesunyian itu, ia memejamkan mata dan teringat wajah anak-anak Palestina yang ia lihat dari kejauhan pagi itu. "Kalau malaikat datang dari timur, semoga mereka datang bukan untuk membalas, tapi untuk memeluk dunia," bisiknya. Angin laut meniupkan aroma asin dan debu. Jaya berdiri di sampingnya. "Komandan, kau masih percaya damai bisa lahir dari perang?" Raka menatap laut yang bergolak. "Perang hanya alat, Jaya. Tapi jika kita tak berperang untuk melindungi damai, maka kita hanya pembunuh berseragam." Hening panjang. Dan di atas mereka, suara drone terdengar semakin dekat. Pagi berikutnya, berita besar mengguncangkan dunia. Sistem pertahanan Israel lumpuh total, diduga serangan cyber Iran. Negosiasi damai ditunda, ketegangan meningkat. Indonesia menyerukan evaluasi jalur diplomasi di Timur Tengah. Satria membaca berita itu sambil menatap jendela hotelnya. Ia tahu badai yang mereka ciptakan mulai bergulung. Namun di balik kaca itu, wajahnya tetap tenang. Ia tahu ini baru permulaan. Di Gaza, Raka menatap peta baru. Sasaran berikutnya telah ditentukan. Menonaktifkan sistem artileri di perbatasan timur. Tapi kali ini, ia tahu konsekuensinya jauh lebih besar. Israel pasti sudah bersiap, dunia mulai memperhatikan. Langkah selanjutnya bukan hanya operasi, tapi taruhan antara hidup dan kehormatan bangsa. Ia menatap anak buahnya satu persatu. "Mulai malam ini, kita tidak lagi hanya pasukan bayangan. Kita akan menjadi suara dari bangsa yang jauh, suara yang tak terdengar tapi menggema di hati dunia." Dan di antara reruntuhan Gaza yang hangus, 3 warna langit, merah, hitam dan abu-abu, perlahan menyatu menjadi satu warna kelam. Hening terasa begitu tebal. Namun dari balik semua itu, detak sejarah mulai berdentum pelan, seperti petir yang sedang menarik napas panjang, sebelum menghantam bumi. Langit Gaza menjelang malam tampak seperti kanvas kelabu yang dilumuri jelaga. Sisa asap dari pembakaran pos militer Israel masih melayang di udara, menutupi matahari yang tenggelam di balik reruntuhan. Bau mesiu bercampur dengan aroma tanah basah, seperti napas bumi yang kelelahan oleh perang. Mayor Raka Suryawan berdiri di tepi reruntuhan bangunan bekas gudang. Tangannya menggenggam erat kalung kecil berbentuk bintang, hadiah dari anaknya di Jakarta sebelum berangkat. Ia menatap langit yang gelap perlahan, dan di sana, di balik awan, ia merasa seperti mendengar bisikan yang tak bisa dijelaskan. Perang ini bukan hanya tentang tanah, Raka, tapi tentang siapa yang berani menjaga nurani. Ia memejamkan mata sejenak.
Angin membawa debu ke wajahnya. Kalau benar, ini tentang nurani, bisiknya. Mengapa rasanya seperti dosa yang berjalan di atas tanah orang lain? Sementara itu, di ruang bawah tanah Han Yunis, tim Kopassus kembali berkumpul. Serda Bima kini bisa berjalan, meski bahunya masih diperban. Letnan Jaya sedang mengotak-atik radio komunikasi, sementara 2 anggota lainnya berjaga di pintu masuk. Komandan, Jaya melapor pelan. Pihak Jakarta sudah menyetujui tahap 3. Kita akan bergerak ke timur menuju perbatasan Erez. Target, sistem artileri otomatis Israel. Kalau itu kita nonaktifkan, pasukan mereka akan buta. Raka mengangguk, tapi wajahnya muram. Dan dunia akan menuduh siapa kali ini. Jaya terdiam. Ia tahu maksud Raka. Dunia tidak akan tahu kebenaran. Semua akan menyalahkan musuh abadi, Iran, mungkin Rusia, atau bahkan bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Tapi bukan Indonesia. Indonesia tidak pernah mengaku. Kau ragu, Komandan? Tanya Jaya akhirnya. Raka menatap mata anak buahnya itu lama. Aku tidak ragu pada misi. Aku ragu pada makna setelah misi itu selesai. Suasana hening. Hanya suara generator kecil yang berdengung di sudut ruangan. Di Yerusalem, perundingan damai kembali dilanjutkan dengan suasana tegang. Amira datang terlambat pagi itu, wajahnya lelah tapi tetap tegar. Satria menyambutnya dengan senyum kecil. Bagaimana di Gaza? Tanya Satria perlahan. Amira menarik napas panjang. Ada sesuatu yang berbeda. Pasukan Israel panik. Mereka kehilangan kendali di beberapa sektor. Tapi anehnya, tidak ada korban sipil. Semua serangan itu hanya melumpuhkan, bukan menghancurkan. Kau menganggap itu keajaiban? Amira menatapnya balik, lirih. Kalau bukan keajaiban, maka seseorang di luar sana sedang mengatur ulang jalannya perang ini. Satria tersenyum samar, tapi matanya menyimpan rahasia yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Di Gaza, malam turun perlahan. Raka dan timnya mulai bergerak menuju perbatasan timur. Langit gelap, tak ada bintang. Hanya kilatan cahaya merah dari pos Israel yang terlihat di kejauhan. Mereka berjalan pelan, menembus pasir dan puing, langkah demi langkah, seperti bayangan yang menolak mati. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di reruntuhan masjid yang sudah hancur separuh. Dari dalam terdengar suara orang melantunkan ayat Al-Quran dengan suara serak. Raka menatap ke dalam, melihat seorang lelaki tua Palestina duduk di tengah debu, membaca dengan penuh ketenangan. Ia melangkah mendekat. Syekh, mengapa kau masih di sini? Ini berbahaya. Lelaki tua itu menatapnya, tersenyum. Nak, tempat paling aman di dunia ini adalah di mana aku berbicara dengan Tuhanku. Raka menelan duduk. Perang ini tak berakhir-akhir, Syekh. Apakah kau masih percaya damai akan datang? Syekh itu menatapnya lembut. Damai tidak datang karena senjata, anakku. Damai datang ketika seseorang memilih menahan pelatuk, padahal dia bisa menariknya. Kata-kata itu menusuk hati Raka seperti pisau dingin. Ia terdiam lama, lalu Syekh itu menambahkan pelan. Mungkin Tuhan mengirim kalian bukan untuk menembak, tapi untuk membuat mereka berhenti menembak. Raka menunduk, suaranya hampir bergetar. Semoga begitu, Syekh. Semoga begitu. Pukul 3 dini hari, tim tiba di sekitar perbatasan. Pos artileri Israel terlihat dari kejauhan, bersinar dingin di bawah bulan. Mereka bersembunyi di balik parit, mengatur napas. Jaya berbisik, "Komandan, kita hanya punya waktu 7 menit sebelum patroli lewat." Raka mengangguk. "Bima, aktifkan jammer. Waktu mulai sekarang." Serda Bima menekan tombol kecil di alatnya. Lampu biru berkedip. Dalam hitungan detik, radar dan komunikasi di pos artileri itu mati total. "Sekarang,
perintah Raka. Nonaktifkan sistem utama. Dua anggota lainnya bergerak cepat memasang chip pengacau di panel listrik bawah tanah. Namun tiba-tiba, suara gemercak dengurak terdengar dari arah kanan. Senter patroli Israel menyapu ke arah mereka. "Diam!" seru Raka pelan. Tapi terlambat. 3 tentara Israel mendekat, menodongkan senjata. "Siapa kalian?" Raka menatap cepat ke arah Jaya, dan dalam sekejap, Jaya menyalakan granat flashbang. Cahaya menyilaukan meledak di udara, diikuti dengan bunyi ledakan kecil. Dalam kekacauan itu, tim Kopassus bergerak cepat melumpuhkan para penjaga, tanpa membunuh satupun. "Pergi! Sekarang!" teriak Raka. Mereka berlari di antara pasir dan debu. Sementara dari kejauhan, sirine mulai meraung. Tapi target sudah dicapai. Sistem artileri otomatis Israel mati total. Pagi berikutnya, dunia kembali gempar. Berita utama di media internasional berbunyi, Israel kembali mengalami serangan misterius. Tidak ada korban, tapi seluruh artileri perbatasan lumpuh. Militer Israel menuduh Iran, tapi AS ragu. Palestina menyebutnya tangan Tuhan. Satria duduk di kamar hotelnya di Yerusalem, menatap berita itu dengan wajah serius. Telepon satelitnya berdering, panggilan dari Jakarta. Suara Jenderal Arya terdengar berat. "Langkah 3 berhasil. Tapi ingat, Raka dan tim harus keluar dalam 48 jam. Dunia mulai mencium arah angin." Satria menjawab tenang. "Saya akan pastikan mereka keluar dengan selamat. Tapi Jenderal, ya, kalau dunia tahu siapa mereka, apa kita siap menanggung akibatnya?" Jenderal Arya terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Kadang histori butuh nama yang tidak tercatat, agar yang tercatat bisa hidup damai." Di Gaza, Raka dan timnya bersembunyi di rumah kosong. Bima duduk di lantai menatap langit-langit dengan napas berat. "Bima, Komandan, kita sudah melumpuhkan 2 basis besar Israel. Tapi mengapa rasanya tidak seperti kemenangan?" Raka memandangnya dengan mata kosong. "Karena kita tidak sedang menang. Kita sedang mencoba membuat dunia sadar. Dan itu pekerjaan paling sepi di dunia." Ia kemudian menatap keluar jendela. Anak-anak Gaza berlari di antara reruntuhan, tertawa meski peluru masih terdengar di kejauhan. Senyum mereka membuat dadanya sesak. Mungkin mereka tidak butuh pahlawan. Mereka hanya butuh dunia berhenti menutup mata. Sore hari, angin bertiup lembut membawa debu dari gurun. Raka duduk sendirian di atas puing-puing, menatap matahari yang turun perlahan. Jaya datang menghampiri. "Komandan, besok kita akan dievakuasi. Satria sudah kirim titik pertemuan." Raka mengangguk tanpa menatapnya. "Jaya, kalau kita mati di sini, kau menyesal?" Jaya tertawa hambar. "Menyesal? Tidak. Tapi aku sedih, karena mungkin dunia tidak akan pernah tahu bahwa pasukan kecil dari negeri jauh pernah datang untuk menghentikan perang yang bukan miliknya." Raka menatapnya lama, lalu menepuk bahunya. "Kadang hal terbesar yang bisa kita lakukan untuk kemanusiaan adalah tidak dikenal." Langit di atas mereka mulai memerah, dan di balik warna senja itu, suara meriam jauh terdengar, seperti nyanyian dunia yang belum juga belajar apa itu damai. Raka berdiri, ia tahu misi berikutnya akan membawa mereka ke titik tak bisa kembali. Di dalam hati ia berbisik pelan, "Tuhan, jika ini jalanmu, maka izinkan kami menjadi debu di kaki perdamaian." Dan malam itu, di bawah langit Gaza yang sunyi, bayang-bayang merah dari timur kembali bergerak. Kali ini bukan hanya dengan senjata, tapi dengan keyakinan bahwa darah terakhir yang tumpah akan menjadi tinta bagi kesepakatan damai yang selama ini hanya jadi mimpi. Kabut pagi di Yerusalem terasa berbeda. Bukan kabut biasa, melainkan kabut dari ketegangan yang tak terlihat. Di udara, ada aroma mesiu yang samar, bercampur dengan rasa was-was. Dunia sedang menahan napas.
Setelah berminggu-minggu negosiasi antara Israel dan Palestina yang difasilitasi oleh berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, semua pihak mulai merasa ada secercah harapan. Namun, di balik layar, ada gelombang besar yang siap menghantam ketenangan itu. Letkol Dimas menatap peta digital di layar besar ruang operasi di kapal komando di Indonesia yang berlabuh jauh di perairan lepas. Ia sudah 3 hari tidak tidur nyenyak. Setiap perintah, setiap langkah yang ia rancang, kini berada di ujung ujian terberat dalam karir militernya. Di hadapannya berdiri beberapa perwira Kopassus terbaik yang siap menerima instruksi. Target utama bukan penghancuran, katanya tegas. Kita harus mengguncang, buat mereka sadar bahwa ada kekuatan lain yang tak bisa diabaikan. Perwira muda di sampingnya, Kapten Jaya, menatap layar dengan mata tajam. Tapi Letkol, jika kita bergerak sekarang, dunia akan menganggap Indonesia melanggar batas diplomasi internasional. Kita bisa dianggap memprovokasi perang baru. Dimas diam sejenak, hening. Lalu ia menarik napas panjang. Kita tidak menyerang untuk perang. Kita menyerang untuk perdamaian. Kata-kata itu menggantung di udara seperti mantra. Para prajurit yang mendengarnya merasakan sesuatu di dada mereka, campuran antara ketakutan dan keyakinan. Mereka bukan sedang membawa nama pribadi, tapi membawa martabat bangsa, kehormatan prajurit, dan cita-cita kemanusiaan. Sementara itu, di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel, Samir Cohen, tengah menggelar rapat darurat. Ia baru saja menerima laporan aneh, ada pergerakan sinyal elektronik asing yang masuk ke jaringan pertahanan mereka. Dari mana sumbernya? Tanya Samir dengan nada tinggi. Sumbernya belum jelas, Tuan, jawab salah satu analis. Tapi sepertinya datang dari wilayah Mediterania Selatan. Mungkin kapal asing. Cari tahu dalam 10 menit, bentak Samir. Kalau itu ancaman, kita serang duluan. Di sisi lain, di kota Gaza, delegasi Palestina tengah bersiap menandatangani tahap awal kesepakatan gencatan senjata. Namun, pemimpin muda Palestina, Amir Khaled, tampak resah. Sejak semalam, ia mendapat pesan terenkripsi dari seseorang dengan kode Garuda Hitam. Pesan itu hanya berisi 2 kalimat. Jangan takut, kami bergerak malam ini demi kemerdekaanmu. Amir menatap pesan itu berulang kali. Ia tak tahu pasti siapa pengirimnya, tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan, ini bukan ancaman, ini janji. Malam pun datang. Laut hitam berkilau di bawah bulan pucat. Kapal selam Indonesia KRI Nanggala 3 meluncur perlahan menuju perairan Timur Tengah. Di dalamnya, pasukan Kopassus yang dipimpin langsung oleh Dimas mempersiapkan misi penyusupan. Operasi dimulai pukul 12:15. Suara komandan operasi terdengar di seluruh ruang kabin. Gunakan peralatan tanda bunyi. Tujuan kita, fasilitas komunikasi rahasia Israel di utara Yerusalem. Jantung para prajurit berdegup cepat. Namun tak ada rasa gentar. Hanya satu hal yang terpatri dalam pikiran mereka. Garuda tidak pernah mundur. Air laut bergemuruh halus ketika tim penyelam keluar dari kapal selam dan menyusup ke pantai berbatu yang gelap. Mereka bergerak cepat, senyap, seperti bayangan. Tak ada suara, tak ada cahaya, hanya detak napas di dalam topeng oksigen dan denyut nadi yang berpacu. Beberapa kilometer dari situ, sistem radar Israel tiba-tiba menampilkan gangguan aneh. Operator di markas mencoba menganalisa. Ini aneh, sinyalnya seperti bayangan yang hilang muncul, katanya gugup. Samir Cohen yang masih terjaga di ruang kendali mengerutkan dahi. Bayangan tidak bisa memantulkan gelombang radar. Itu bukan gangguan, itu infiltrasi. Dan benar saja, pukul 12:20, sirene keamanan Israel meraung di beberapa titik. Namun terlambat. Ledakan kecil mengguncang fasilitas komunikasi utama mereka di utara Yerusalem. Tidak menghancurkan, tapi cukup membuat seluruh sistem pertahanan digital Israel lumpuh sementara. Dunia maya Israel gelap. Komunikasi militer terputus. Dalam kekacauan itu, Dimas dan timnya berhasil menanamkan sistem kode baru, Peace Override, program ciptaan tim cyber Indonesia yang dirancang untuk memblokir seluruh peluncuran senjata otomatis Israel selama 24 jam. Israel terkejut, dunia tergoncang. Media internasional mulai menyiarkan berita dengan cepat. Serangan misterius mematikan komunikasi Israel. Kekuatan tak dikenal menembus pertahanan cyber paling canggih dunia. Apakah ini aksi sabotase untuk memaksa perdamaian? Dimas dari jarak jauh menatap layar drone kecil yang memperlihatkan langit Yerusalem.
Ia tahu tugas utama telah selesai, tapi di dalam hatinya ada pergolakan besar. Ia tahu betapa beresikonya misi ini. Jika dunia tahu siapa kita, Indonesia akan jadi pusat badai politik, gumamnya Lirih. Kapten Jaya menatapnya. Tapi Letkol, bukankah kadang badai memang dibutuhkan agar langit kembali bersih? Dimas menyenyum tipis. Benar, nak. Tapi kita hanya berharap badai ini membawa pelangi, bukan petir. Di markas besar PBB di New York, situasi berubah kacau. Diplomat Israel menuduh ada campur tangan militer asing, sedangkan perwakilan Palestina diam-diam menatap layar berita dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu siapa di balik serangan itu. Amir Khaled menunduk, berdoa lirih, dan berkata pelan pada penasihatnya. Hari ini, dunia akan tahu arti sebenarnya dari solidaritas. Sementara itu di Jakarta, Presiden Indonesia mengamati perkembangan melalui layar besar di ruang situasi. Ia tidak berbicara sepatah pun, hanya menatap foto para prajurit yang kini berada di medan rahasia. Seorang ajudan berkata pelan, tindakan ini bisa mengubah posisi Indonesia di mata dunia, Pak. Presiden menatapnya dengan tatapan dalam. Jika kebenaran bisa lahir dari keberanian, maka biarlah sejarah menilainya. Namun, malam belum usai. Israel yang merasa dipermalukan memerintahkan operasi balasan besar-besaran. Drone terbang dan rudal pertahanan mulai diarahkan ke Gaza dan beberapa wilayah sekitarnya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka masih berkuasa. Ledakan pun terjadi. Api membumbung di langit. Anak-anak berlari, ibu-ibu menjerit dan dunia kembali menyaksikan tragedi yang seolah tak berhenti. Dimas yang masih bersembunyi di dekat Yerusalem menatap langit merah itu dengan rahang mengeras. Ia menggenggam radio komunikasinya erat. Kita tak bisa diam lagi, katanya tegas. Misi lanjutan dimulai, sekarang. Langit Gaza malam itu seperti kanvas yang dirobek. Merah, kelabu, dan hitam berpadu dalam kepedihan. Ledakan-ledakan menghiasi udara, sementara sirene meraung tanpa henti. Namun di tengah kepanikan, ada satu hal yang berbeda kali ini. Warga Palestina tidak berlari untuk bersembunyi. Mereka berlari untuk bertahan, dengan harapan baru yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Di antara reruntuhan bangunan, Amir Khaled berdiri di atas atap masjid tua yang masih kokoh. Wajahnya berdebu, matanya merah, tapi semangatnya menyala. Di tangannya, sebuah radio kecil berbunyi pelan. Frekuensi rahasia dari tim Kopassus. Garuda Hitam telah menembus Yerusalem. Sistem pertahanan mereka lumpuh. Ini saatnya kalian bergerak. Suara Letkol Dimas terdengar tegas dari seberang. Amir menatap ke arah timnya di bawah. Saatnya menunjukkan bahwa kami tidak lagi sendirian, serunya. Dan seruan itu menyebar seperti api. Dari lorong-lorong sempit Gaza, para pejuang Palestina mulai bergerak. Tidak dengan senjata berat, tetapi dengan tekad yang menyala. Mereka tahu, kali ini dunia sedang menonton. Di antara reruntuhan bangunan, Amir Khaled berdiri di atas atap masjid tua yang masih kokoh. Wajahnya berdebu, matanya merah, tapi semangatnya menyala. Di tangannya, sebuah radio kecil berbunyi pelan. Frekuensi rahasia dari tim Kopassus. Garuda Hitam telah menembus Yerusalem. Sistem pertahanan mereka lumpuh. Ini saatnya kalian bergerak. Suara Letkol Dimas terdengar tegas dari seberang. Amir menatap ke arah timnya di bawah. Saatnya menunjukkan bahwa kami tidak lagi sendirian, serunya. Dan seruan itu menyebar seperti api. Dari lorong-lorong sempit Gaza, para pejuang Palestina mulai bergerak. Tidak dengan senjata berat, tetapi dengan tekad yang menyala. Mereka tahu, kali ini dunia sedang menonton. Sementara itu, di sebuah terowongan bawah tanah dekat perbatasan Rafah, Dimas dan timnya tengah mempersiapkan fase kedua operasi. Mereka baru saja menyusup kembali setelah serangan sabotase di Yerusalem. Tubuh mereka penuh lumpur, pakaian compang-camping, tapi sorot mata mereka tetap tajam. Target selanjutnya adalah menonaktifkan sistem radar udara di selatan Israel, ucap Dimas sambil menatap peta holografik di tablet. Begitu radar padam, kita kirim sinyal ke Gaza. Mereka akan tahu kapan harus menyerang balik. Kapten Jaya menelan ludah. Letkol, kalau Israel menemukan posisi kita sebelum misi selesai, kita semua bisa mati. Potong Dimas dengan tenang.
Kita tahu resikonya sejak hari pertama. Ia lalu menatap para prajurit satu persatu. Kita tidak datang ke sini untuk menebar perang. Kita datang untuk mengakhiri ketakutan. Hening sejenak. Hanya suara detak jam digital yang terdengar. Lalu, semua anggota tim memberi hormat. Demi merah putih, ujar mereka bersamaan. Di markas besar Israel, Perdana Menteri Shamir Cohen tampak putus asa. Ia berdiri di depan layar besar yang kini menunjukkan kekacauan di wilayah selatan. Sinyal radar mulai padam satu persatu. "Bagaimana bisa pertahanan kita ditembus lagi?" teriaknya. Salah satu jenderal menjawab dengan nada gugup. "Kami menemukan pola enkripsi asing, kemungkinan besar sistem yang dikendalikan oleh entitas luar, tapi sangat canggih, seperti buatan Asia Tenggara." Shamir terpaku. Asia Tenggara? Tidak mungkin. Namun pikirannya segera teringat pada laporan lama tentang satuan elit yang pernah disebut oleh intelijen Mossad, Kopassus, Ghost in the Jungle. Ia bergumam dengan wajah pucat. "Kalau benar mereka yang datang, kita sedang melawan hantu." Di Jakarta, suasana ruang situasi kembali menegangkan. Para pejabat tinggi militer dan presiden mengikuti setiap perkembangan dengan serius. "Pasukan kita sudah terlalu dalam di wilayah konflik," kata Menteri Pertahanan dengan nada cemas. "Kalau ketahuan, ini bisa memicu krisis internasional." Namun presiden tidak menjawab. Ia hanya menatap layar yang menampilkan gambar drone. Langit Gaza berwarna merah api. Kadang-kadang, dunia harus diguncang untuk sadar. Kita tidak sedang menyerang Israel. Kita sedang memaksa mereka mendengar jeritan yang selama ini mereka abaikan. Pukul 2:30 dini hari, Operasi Garuda Damai tahap kedua dimulai. Pasukan Kopassus bergerak dari bawah tanah menuju fasilitas radar yang tersembunyi di Bukit Negev. Mereka menggunakan penyamaran digital, alat kamuflase yang memantulkan warna sekitar, membuat mereka tampak seperti bayangan kabur di malam hari. "Jarak 300 meter, bisik Dimas. Mereka merayap pelan, di antara bebatuan dan sisa ranjau yang belum meledak. Angin gurun bertiup kencang, membuat pasir beterbangan. Ketika mereka sampai di pintu fasilitas, seorang prajurit Israel keluar membawa senjata. Ia tak sempat bereaksi. Kapten Jaya menutup mulutnya dan menidurkannya dengan satu gerakan cepat. Dimas memberi kode tangan. Dua anggota tim segera memasang alat penghancur elektromagnetik di dinding radar utama. "Siapkan detonasi," kata Dimas lirih. 3, 2, 1. Sebuah ledakan senyap mengguncang langit. Cahaya biru menyambar langit. Dan dalam hitungan detik, radar pertahanan Israel padam total. Di Gaza, Amir Khaled menerima sinyal hijau dari perangkat radionya. Ia lalu memberi aba-aba. Sekarang, pasukan Palestina mulai meluncurkan aksi besar-besaran, bukan untuk menyerang, tetapi untuk merebut titik-titik strategis yang selama ini dikuasai pasukan Israel. Mereka bergerak cepat, memanfaatkan kekacauan radar yang membuat pasukan musuh kehilangan koordinasi. Suara tembakan, pekikan, dan gema takbir memenuhi udara. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setiap langkah mereka terasa seperti simbol kebangkitan. Di tengah pertempuran itu, langit Gaza memerah, tetapi dari balik asap dan api muncul cahaya baru. Cahaya drone kecil milik Kopassus yang memancarkan sinyal laser berbentuk burung Garuda. Warga Palestina menatap langit, lalu berteriak histeris. "Garuda! Garuda datang untuk kita!" Tangisan pecah, doa-doa menggema. Di tengah kehancuran, mereka melihat tanda harapan. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Israel yang marah mulai mengaktifkan pasukan cadangan mereka. Rudal-rudal dari Haifa ditembakkan membabi buta ke arah selatan. Salah satunya menghantam kawasan perumahan di Khan Yunus. Puluhan korban berjatuhan. Amir Khaled berlari ke lokasi kejadian, memeluk seorang anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Ia menatap langit dengan mata penuh air. "Ya Allah, sampai kapan kami harus menukar perdamaian dengan darah?" Di saat yang sama, Dimas dan timnya menerima laporan itu. Ia menatap layar dengan wajah muram.
Kita berhasil lumpuhkan radar, tapi mereka membalas dengan brutal. Kapten Jaya menatapnya. Apakah ini berarti kita gagal, Letkol? Dimas menggelengkan kepalanya pelan. Belum. Selama rakyat Gaza belum menyerah, kita belum kalah. Ia lalu menekan tombol komunikasi satelit. Panggil semua unit, fase ketiga dimulai. Kita akan buat dunia mendengar. Sementara itu, media internasional mulai bergelora. Pasukan misterius membantu Palestina? Apakah Indonesia terlibat? Israel terpojok dalam konflik terburuk abad ini. Dunia heboh. Demonstrasi pro dan kontra meledak di berbagai negara. Namun satu hal pasti, nama Indonesia mulai disebut sebagai kekuatan baru di belakang layar perdamaian. Malam itu, Letkol Dimas berdiri di atas bukit pasir Negev. Ia menatap jauh ke arah Gaza yang masih berapi-api. Di pundaknya, debu dan peluh bercampur, tapi di matanya ada api keyakinan. Langit di atas Gaza akhirnya melihat cahaya baru. Gumamnya pelan. Kapten Jaya berdiri di sampingnya. Apakah ini sudah akhir dari perang, Letkol? Dimas menatapnya dengan senyum getir. Belum, nak. Tapi ini awal dari kebenaran. Tel Aviv tak pernah tidur malam itu. Kota yang biasanya berkilau dengan lampu-lampu modern kini gelap gulita. Sirene meraung tanpa henti. Warga berlarian menuju bunker. Dan di langit, pesawat tempur Israel terbang rendah seperti hantu logam yang ketakutan. Dunia menyaksikan. Negara yang selama ini dikenal dengan kekuatan militernya kini berada di ujung kepanikan. Di ruang kendali bawah tanah, Perdana Menteri Shamir Cohen duduk terpaku di kursi komando. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tangannya gemetar. Di depannya, layar besar menampilkan laporan yang mengerikan. Radar selatan lumpuh total. Jalur komunikasi rahasia disabotase. Pasukan Gaza mengambil alih 4 titik strategis. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Bentaknya. Seorang perwira menelan ludah. Kami mendeteksi pola infiltrasi yang sama seperti 2 hari lalu, Tuhan. Sangat terkoordinasi. Kemungkinan besar dilakukan oleh unit elit asing. Shamir memukul meja keras hingga dokumen berserakan. Unit asing dari mana? Amerika tidak mungkin. Inggris tak akan berani. Siapa yang punya keberanian Ia terdiam. Sebuah laporan baru muncul di layar. Citra satelit menampilkan jejak kapal selam di timur Mediterania dengan bendera yang buram. Tapi terlihat jelas, warna merah dan putih. Wajah Shamir menegang. Merah dan putih. Tuhan, jangan bilang. Di sisi lain, di Gurun Negev, Letkol Dimas dan tim Kopassus masih dalam posisi siaga tinggi. Setelah berhasil mematikan radar selatan, kini mereka menghadapi kenyataan bahwa Israel sedang menyiapkan serangan balasan besar. Letkol, pesawat tempur F-16 bergerak ke arah Gaza, 8 unit, lapor Kapten Jaya dari layar tablet. Dimas mendengus pelan. Mereka ingin membalas tanpa berpikir. Ini akan jadi bencana bagi rakyat sipil. Ia menatap peta strategis di tangannya. Ada satu titik di utara Tel Aviv yang menjadi pusat kendali rudal otomatis. Jika titik itu bisa dilumpuhkan, Israel tak akan bisa melanjutkan serangan. Tapi masalahnya, lokasi itu dijaga ketat. Kalau kita ingin menghentikan perang, ujar Dimas perlahan, kita harus menghantam jantungnya. Kapten Jaya menatapnya tak percaya. Maksud Letkol, kita serang Tel Aviv. Tidak untuk menghancurkan, tapi untuk membuka mata dunia. Pukul 1:45 dini hari, kapal selam KRI Nanggala 3 bergerak diam-diam di bawah perairan Laut Menengah. Di dalamnya, tim khusus Garuda Hitam bersiap dengan wajah tegang. Misi mereka jelas, infiltrasi pusat kendali rudal Israel, melumpuhkan sistem peluncur otomatis tanpa menimbulkan korban jiwa. Kalau kita gagal, dunia akan tahu Indonesia menyerang Israel. Tapi kalau kita berhasil, kata Dimas sambil menatap anak buahnya, dunia akan tahu siapa yang benar-benar ingin perdamaian. Demi merah putih! Mereka sejawab serentak. Tel Aviv, 2 jam kemudian.
Kota itu tampak kacau. Sistem listrik lumpuh sebagian akibat serangan berlanjutan yang dilakukan oleh unit pendukung Indonesia di laut. Pasukan keamanan Israel berlarian, sementara sirene terus meraung. Dimas dan timnya menyusup melalui terowongan bawah tanah lama yang dibangun sejak masa perang 6 hari. Mereka membawa peralatan komunikasi lapangan, senjata tanpa suara, dan alat penonaktif elektromagnetik. Posisi kita sekarang 500 meter dari pusat kendali, bisik Kapten Jaya. Cepat dan senyap. Kita hanya punya 1 jam sebelum mereka pulihkan sistem, jawab Dimas tegas. Langkah-langkah kaki mereka bergema di lorong. Jantung berdetak cepat. Setiap tikungan bisa jadi maut. Ketika mereka tiba di pintu fasilitas, 2 penjaga Israel berjaga. Dimas memberi isyarat. 1 tembakan kejut, 2 penjaga roboh tanpa suara. Tim bergerak masuk. Di dalam, ruangan itu dipenuhi layar, kabel, dan lampu indikator. Di tengahnya, berdiri mesin pengendali besar dengan logo militer Israel. Pasang alatnya, perintah Dimas. 2 teknisi Kopassus berjongkok memasang alat Pace Override, program yang akan mengunci sistem peluncur otomatis Israel selama 24 jam penuh. Namun tiba-tiba, alarm berbunyi keras. Seseorang telah memicu sensor keamanan sekunder. "Kontak musuh!" teriak Jaya. Pasukan keamanan Israel berdatangan dari berbagai arah. Suara tembakan meledak di lorong sempit. Percikan peluru memantul di dinding. Dimas berteriak, "Lanjutkan misi! Aku tahan mereka di sini! Letkol, jangan gila! Ini perintah!" Dimas menembak akurat, melindungi timnya yang sedang menanam alat. Suara peluru, debu, dan jeritan bercampur jadi satu. Tubuhnya sudah tergores peluru di bahu, tapi ia tetap berdiri tegak. "Letkol, alat siap aktif. Lakukan sekarang!" Klik. Lampu biru menyala di alat Pace Override. Sistem rudal otomatis Israel tiba-tiba berhenti berfungsi. Semua peluncuran yang ditujukan ke Gaza dibatalkan secara paksa. Di markas militer Israel, layar besar menampilkan pesan aneh. Pace Override active. No more blood. Semua orang terpaku. Shamir Cohen memandang layar dengan wajah membeku. "Apa ini? Pesan dari siapa?" Seorang operator menjawab dengan suara gemetar. "Tuan, sistem menampilkan lambang burung Garuda." Dunia terdiam. Dalam hitungan menit, siaran televisi global menayangkan kabar itu. Rudal Israel berhenti total. Sistem pertahanan Israel dibajak dengan pesan perdamaian. Lambang Garuda muncul di jaringan militer Israel. Twitter, Facebook, dan media internasional meledak. Nama Indonesia mendadak menjadi trending di seluruh dunia. Namun di balik kemenangan itu, ada harga yang mahal. Dimas terjebak di ruang bawah tanah bersama 2 anggota tim. Pasukan Israel mengepung dari segala arah. Ia tahu, ini akhir jalan baginya. "Letkol, kita masih bisa kabur lewat saluran udara!" seru Jaya panik. "Tidak, kau harus pergi. Bawa pesan ini pulang." Ia menepuk bahu Jaya, lalu menyerahkan chip kecil berisi data operasi. "Katakan pada mereka bahwa Garuda bukan datang untuk perang, tapi untuk damai yang sejati." Sebelum Jaya sempat menjawab, suara ledakan besar mengguncangkan ruangan, debu beterbangan, alarm meraung, dan Dimas menutup pintu besi dari dalam. "Pergi nak, bawa nama Indonesia pulang dengan kepala tegak." Jaya menatap pintu yang kini terkunci. Air mata menetes di wajahnya. "Letkol, demi Tuhan, saya akan pastikan dunia tahu siapa Anda." Beberapa menit kemudian, cahaya merah menyala di langit Tel Aviv. Fasilitas rudal sebagian meledak menandai akhir dari operasi rahasia itu. Dan di atas reruntuhan, bendera kecil merah putih yang dibawa Dimas dari Indonesia berkibar di antara asap. Dan keesokan harinya, dunia terguncang. Negara-negara besar mengadakan rapat darurat. Israel menuduh ada tangan asing di balik sabotase itu, sementara Palestina menyebutnya sebagai intervensi sorgawi. Namun satu hal yang jelas, perang berhenti. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Gaza tenang.
Tidak ada bom, tidak ada sirene, hanya keheningan yang penuh harapan. Dan di Jakarta, Presiden Indonesia menerima pesan terenkripsi dari frekuensi laut menengah. Pesan itu hanya berisi 2 kata, misi selesai. Presiden menutup matanya, menatap bendera di dinding, lalu berbisik. Dunia boleh tidak tahu semuanya, tapi sejarah akan mencatat bahwa Garuda pernah terbang di atas Tel Aviv. Ruang udara Timur Tengah malam itu menjadi saksi dari sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah konflik modern. Ledakan besar mengguncang udara, tetapi bukan ledakan rudal yang biasa. Kali ini, ledakan itu adalah gabungan dari sistem elektronik yang berhasil meretas seluruh jaringan komunikasi militer Israel. Dalam hitungan detik, radar mereka padam, satelit kehilangan kendali, dan semua sistem komando lumpuh total. Dari udara, sebuah bayangan besar melintas cepat. Jet tempur tanpa tanda negara. Di kokpitnya, Kapten Arya memegang kendali dengan tangan yang bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menyadari beban besar yang kini berada di pundaknya. Misi Hidayah dimulai. Suaranya bergetar namun tegas melalui saluran komunikasi. Di markas Kopassus, Kolonel Wiratmaja memandangi layar besar di depannya. Di sana titik-titik biru, posisi pasukan Indonesia dan Palestina bergerak dengan kecepatan mengagumkan. Ini bukan lagi sekedar operasi, gumamnya lirih. Ini sejarah. Tel Aviv dalam kekacauan total. Jalan-jalan dipenuhi warga yang berlari ke tempat perlindungan bawah tanah. Sirine meraung tanpa henti. Namun kali ini, tidak ada rudal yang datang dari Gaza. Tidak ada drone yang mengancam dari langit. Yang menyerang adalah keheningan. Keheningan total di seluruh pusat komando militer Israel. Jenderal Oren, kepala operasi militer, menghantam meja dengan marah. Siapa yang bisa melumpuhkan sistem kami hanya dalam 1 jam? Ini tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan negara besar. Tapi sebelum ia melanjutkan, salah satu teknisinya berteriak, "Tuan, kami menemukan sumber serangan dari wilayah gabungan operasi di Yordania dan koordinatnya menunjukkan sinyal satelit Indonesia." Ruangan seketika hening. Semua orang saling memandang tak percaya. Indonesia, negara yang dikenal dengan diplomasi lembutnya, kini muncul sebagai kekuatan yang paling berani menantang dominasi mereka. Di sisi lain, di tengah padang pasir yang diterangi cahaya bulan, pasukan Kopassus dan kelompok perlawanan Palestina berdiri bersama di balik puing-puing tank musuh yang terbakar. Asap hitam menari di udara. Letnan Fajar, pemimpin unit kecil Kopassus, menatap ke arah pasukan Palestina di sebelahnya. "Kita bukan di sini untuk menaklukkan," katanya pelan. "Kita di sini untuk membuka mata dunia bahwa perdamaian tak datang dari mereka yang berkuasa, tapi dari mereka yang berani mengambil risiko untuk kebenaran." Pemuda Palestina di depannya bernama Yusuf tersenyum getir. "Kami berjuang sejak kecil, tapi baru kali ini kami merasa tidak sendiri." Fajar menepuk bahunya. Mulai hari ini, dunia akan tahu arti solidaritas sebenarnya. Sementara itu, di New York, sidang darurat PBB digelar. Semua negara besar berkumpul dalam suasana tegang. Delegasi Amerika menuduh Indonesia melakukan tindakan agresi yang bisa memicu perang dunia. Tapi delegasi Indonesia, seorang diplomat muda bernama Dimas Ananta, berdiri dengan tenang. Dengan suara mantap, ia berkata, "Kami tidak menyerang. Kami membela. Ketika diplomasi gagal dan kemanusiaan diinjak, maka kami memilih untuk berdiri. Bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian untuk mengatakan yang benar." Ucapan itu menggema di seluruh ruangan. Wartawan di luar gedung segera menyiarkan cuplikan itu, dan hanya dalam hitungan jam, nama Indonesia menjadi tren di seluruh dunia.
Rakyat di berbagai negara turun ke jalan membawa bendera merah putih kecil sebagai simbol perlawanan damai. Dari Kairo hingga Berlin, dari Istanbul hingga Jakarta, semua bersatu dalam satu kalimat yang terpampang di poster besar. Indonesia membuka jalan perdamaian. Namun di balik sorak-sorak itu, di bawah tanah, pertempuran masih berlanjut. Pasukan Israel yang tersisa melancarkan serangan terakhir ke arah Rafah, berharap bisa memukul mundur pasukan gabungan. Tetapi yang mereka hadapi kini bukan hanya tentara, melainkan semangat yang tidak bisa dibunuh. Di tengah dentuman senjata, Fajar menatap langit malam yang mulai cerah. "Kolonel, kita bisa menekan mereka sepenuhnya dalam 2 jam. Tapi perintah akhir ada di tangan Anda. Apakah kita lanjut?" Suara Kolonel Wiratmadja terdengar dari markas, berat dan penuh pertimbangan. "Kita tidak sedang berperang untuk membalas. Kita berperang untuk mengakhiri perang." Fajar terdiam. Dia menunduk, kemudian memberi aba-aba. "Semua pasukan, berhenti tembak. Fokus bertahan. Biarkan mereka melihat bahwa kita datang bukan untuk menghancurkan." Suasana mendadak berubah. Dentuman berhenti. Hanya suara angin padang pasir yang berdesir di antara reruntuhan. Dari kejauhan pasukan Israel menurunkan senjata mereka satu persatu. Seorang perwira muda melangkah ke depan, mengangkat kain putih, tanda menyerah. Siaran berita dunia langsung menayangkan momen itu. Israel menyerah untuk semua. Serangan misterius yang melumpuhkan seluruh sistem pertahanan mereka memaksa kabinet darurat mengakui kekalahan. Di Jakarta, Presiden Indonesia menatap layar televisi dengan wajah tegas namun tenang. Ia berucap pelan, "Bukan kemenangan yang kita cari, tapi akhir dari penderitaan manusia." Kolonel Wiratmadja berdiri tegak di belakangnya, memberi hormat. "Perintah selanjutnya, Pak." Presiden menatapnya dalam-dalam. "Kita buka jalur diplomasi. Dunia akan tahu bahwa keadilan tidak perlu datang dengan darah, tapi dengan keberanian." Beberapa jam kemudian, di tengah reruntuhan Gaza, Kapten Arya turun dari pesawatnya. Dia melangkah pelan menuju tenda darurat tempat warga Palestina berkumpul. Anak-anak menyambutnya dengan wajah penuh haru. Seorang gadis kecil berlari dan memeluknya sambil berkata, "Apakah ini berarti perang sudah berakhir, Tuan?" Arya menunduk, menatap mata anak itu. "Belum, Nat. Tapi untuk pertama kalinya, kita tahu siapa yang berdiri di sisi kita." Langit di atas mereka mulai berubah warna. Matahari terbit perlahan menyinari tanah yang masih berasap, seolah memberi perjanjian baru. Bab ini berakhir dengan keheningan yang menenangkan. Setelah malam panjang penuh darah dan air mata, akhirnya fajar menembus kegelapan. Dunia masih menunggu bab terakhir. Tapi untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ada harapan. Langit pagi di Gaza dan Tel Aviv kini berbeda. Tidak ada sirena, tidak ada ledakan. Hanya udara segar yang membawa aroma debu dan reruntuhan, serta suara langkah manusia yang mulai kembali menata kehidupan. Dunia perlahan menahan napasnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di Jakarta, di ruang situasi militer, Presiden Indonesia menatap layar besar yang menampilkan peta Timur Tengah. Titik-titik merah dan biru yang sebelumnya menandai pertempuran kini menghilang, digantikan garis hijau perdamaian. Di sampingnya, Kolonel Wiratmadja memegang secangkir kopi. Wajahnya masih tegang setelah berminggu-minggu operasi rahasia. "Pak," kata Wiratmadja pelan, "dunia sudah mulai bertanya siapa yang ada di balik semua ini." Presiden menghela napas panjang. "Biarlah mereka bertanya. Kadang sejarah lebih adil daripada media." Namun di dalam hati, Presiden tahu bahwa keberhasilan ini bukan hanya keberanian militer. Ada rencana lebih besar yang telah lama dirancang. Strategi diplomatik yang menunggu saat yang tepat. Di Gaza, Amir Khaled berdiri di tengah tenda pengungsian. Para pejuang Palestina yang selamat mengelilinginya, lelah tapi tersenyum. Amir menatap ke arah pasukan Kopassus yang masih menjaga perbatasan. Terlihat rapi dan disiplin meski tubuh mereka penuh luka. "Terima kasih," katanya lirih.
Bukan hanya karena kalian menghentikan serangan Israel, tapi karena kalian menunjukkan bahwa dunia bisa mendengar suara kami. Dimas Ananta, diplomat muda yang bertindak sebagai penghubung rahasia, tersenyum. Ini baru permulaan, Amir. Yang terjadi selama ini hanyalah bagian dari strategi kami, supaya Israel terpaksa duduk di meja negosiasi dan melihat Palestina bukan sebagai musuh, tapi sebagai mitra damai. Amir mematapnya terkejut. Apa maksudmu? Semua ini, operasi militer? Dimas menepuk bahu Amir. Bukan sekedar operasi militer, ini operasi diplomatik. Kopassus dan kita di belakang layar bekerja sama dengan kalian untuk menciptakan tekanan maksimal. Tujuannya bukan kemenangan perang, tapi kemenangan perdamaian. Amir terdiam. Perlahan, kesadaran itu menyapu seluruh dirinya. Semua langkah, semua serangan yang seolah brutal, ternyata memiliki maksud yang jauh lebih tinggi. Mengguncang Israel agar mereka benar-benar mau berkompromi. Di Tel Aviv, Samir Cohen dan kabinetnya berkumpul. Para pejabat terlihat pucat, marah, namun tidak punya pilihan. Seluruh sistem pertahanan mereka telah diretas. Rudal otomatis dihentikan, dan publik internasional menuntut dialog damai. Samir menatap peta yang kini menunjukkan zona hijau di Gaza. Ia menunduk, menahan rasa malu. Apa yang telah mereka lakukan? Ini luar biasa, gumamnya. Salah satu penasihatnya menatap tajam. Tuan, mereka, Indonesia, telah mengubah seluruh situasi ini, tanpa menembakkan satu peluru mematikan pun ke ibu kota kami. Samir menelan ludah, dan yang lebih membuat frustrasi, kita terpaksa menerima fakta bahwa mereka benar. Palestina adalah mitra yang sah untuk negosiasi. Di Jakarta, Presiden menatap bendera merah putih yang berkibar pelan di ruang situasi. Suara sirene, ledakan dan teriakan perang hanya tinggal kenangan. Kini dunia mulai menghubungkan titik-titik. Indonesia bukan hanya negara besar di Asia Tenggara, tapi juga pemain kunci yang mampu mendorong perdamaian global. Ia menatap Kolonel Wiratmadja. Apakah pasukan kita akan kembali ke tanah air segera? Wiratmadja mengangguk. Segera, Pak. Semua sudah selesai. Operasi dan strategi diplomatik telah mencapai tujuan. Presiden tersenyum tipis. Sejarah akan mencatat keberanian mereka. Tapi yang lebih penting, mereka mengajarkan dunia bahwa keberanian dan strategi bisa berjalan bersamaan. Di Gaza, malam itu, Amir Khalid duduk bersama Dimas Ananta di sebuah bukit kecil, menatap langit penuh bintang. Siapa sangka, apa yang tampak sebagai perang, ternyata adalah jalan menuju perdamaian. Dimas menatap ke langit. Wajahnya tenang, namun penuh makna. Kadang dunia harus diguncang, agar mereka mau mendengar. Kita tidak ingin menjadi pahlawan perang. Kita ingin menjadi pembawa perdamaian. Di kejauhan, tim Kopassus berdiri dengan tegap. Bayangan mereka memanjang oleh cahaya api unggun yang kecil. Garuda, simbol mereka, terpatri dalam hati setiap orang yang percaya pada damai. Media internasional mulai menyorot Indonesia secara positif. Berita headline mengabarkan, kekuatan tak terlihat, bagaimana Indonesia mendorong perdamaian di Timur Tengah. Garuda hitam dan strategi rahasia. Diplomasi melalui keberanian. Dunia menyadari satu hal, serangan yang mengejutkan bukanlah tindakan agresi, melainkan bagian dari strategi diplomatik rahasia antara Indonesia dan Palestina. Tujuannya jelas, memaksa Israel melihat realitas dan mau berkompromi. Di Jakarta, malam itu, Presiden berdiri di balkon istana. Angin malam membawa sejuk yang lembut. Ia menatap bintang. Jika keberanian militer dan kecerdikan diplomasi bisa bersatu, maka dunia bisa berubah, bisiknya. Dan di langit, seolah menyimbolkan keberhasilan mereka, burung Garuda, sebagai lambang operasi Kopassus, terbang tinggi dalam hati setiap orang yang percaya pada perdamaian. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar cerita-cerita seru berikutnya bisa terus hadir untuk kalian semua.